Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif ke-31. Motifnya cukup sederhana untuk teman-teman yang baru belajar membuat tas. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna marun. Motif ini kelipatan 3, jadi untuk pembesaran ukuran bisa ditambahkan dengan kelipatan 3. Awalan rantai 51 rantai. Nah, setelah 51 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-51 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung rantai, selesai 1 baris, lalu di ujung ini tambahkan dulu 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali 1 SC setiap lubang. Ulangi, buat total 6 baris. Nah, ini sudah selesai total 6 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi hitungannya di sini 6, 51, 6 dan 51. Dan di ujung bagian ini akan saya tambahkan dulu 1 rantai. 1 rantai ini masuk hitungan yang ke-51 lubang terakhir. Saya beri penanda 1 lubang sebelumnya ya. Nah, di sini tempat SC terakhir nanti ya, karena 1 rantai masuk hitungan lubang yang terakhir. Kita akan buat SC berkeliling dengan hitungan sini 6, 51, di sini 6, dan ini sampai ke penanda jadi 50. Kita mulai, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Sisi yang ini jumlahnya 6 ya. Nah, kemudian ke sisi sebelahnya 51. Nah, lanjutkan hingga ke penanda tempat SC terakhir. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda, akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai.
Nah, kita akan mulai motif ya. Untuk motif bagian yang pertama, di sini kita buat dulu 1 SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, skip 2 1 2, di lubang berikutnya 1 SC. Ulangi 3 rantai, skip 2 1 2, SC di lubang berikutnya. Ulangi 3 rantai, 1 2 3, skip 2, SC di lubang berikutnya. 3 rantai, 1 2 3, skip 2, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 3 rantai, skip 2, SC, 3 rantai, skip 2, SC, terakhir 3 rantai, skip 2. Nah, pas ya. Langsung kita slip stitch di puncak SC yang kita beri penanda tadi untuk akhir putaran. Slip stitch. Selesai yang pertama, 2 rantai. Selanjutnya masuk ke pola bagian yang kedua. Pola bagian yang kedua, pertama kita skip 2 atau langsung menuju rantai kedua dari 3 rantai ini ya. Jadi rantai yang tengah kita isi dengan 3 buah DC. 1 DC kedua dan DC ketiga. Kemudian kita langsung loncat ya. Ini boleh skip 3 atau langsung menuju rantai berikutnya. Nah, rantai berikutnya ya, rantai kedua dari 3 rantai ini tepat di tengah-tengah kita isi 3 DC lagi. 2 3. Lanjut menuju rantai kedua dari 3 rantai ini, langsung di tengahnya 3 buah DC. 1 2 3. Nah, seperti ini. Lanjut di 3 rantai berikutnya, di tengah-tengah isi 3 DC. 1 2 3. Terus di 3 rantai berikutnya, di tengah-tengah isi 3 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, hasilnya seperti ini ya. Langsung ke 3 rantai, lipat di rantai kedua, tengah-tengah isi kembali 3 DC. Menuju 3 rantai berikutnya, di rantai kedua di tengah-tengah kembali 3 DC. Nah, selesai ya. Akhir putaran kita langsung slip stitch di rantai kedua, slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan kembali ulang bagian yang pertama tadi ya. Yang ini kita ulang. Pertama kita akan buat 1 SC tepat di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Lalu 3 rantai, 1 2 3. Kali ini kita skip 3 atau kita skip 3 DC ini ya.
Di antara 3 DC kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Lanjut 3 rantai, skip 3, langsung 1 SC tepat di antaranya. 3 rantai, langsung di antara kipas 1 SC. 3 rantai, di antara kipas 3 buah DC ini 1 SC. Nah, seperti ini ya, tidak terlalu rumit. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 3 rantai, di antara kipas 1 SC, 3 rantai, kita skip ini dan langsung akhir putaran slip stitch di penanda. Dua rantai, 1, 2. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sudah mulai kelihatan motifnya. Kembali kita ulang bagian yang kedua. Kita langsung menuju di bagian 3 rantai. Di rantai keduanya kita isi 3 buah DC. 1, 2, 3. Lanjut di rantai kedua, dari 3 rantai ini kembali isi 3 buah DC. Lanjut 3 buah DC lagi di rantai kedua dari 3 rantai ini. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran seperti ini. Kemudian nanti di akhir putaran kita slip stitch 1 rantai, ulang bagian yang pertama, lalu akhir putaran ulang lagi bagian yang kedua. Lakukan terus pengulangan hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah cukup ya, saya rasa tingginya. Hasilnya seperti ini, polanya sudah mulai kelihatan. Dan kemudian saya ganti benangnya sekitar 2 baris, saya buat motifnya ya. Kemudian ini kita akan mulai ukur dulu untuk tinggi motifnya. Ini saya buat sekitar 18 cm. Selanjutnya kita akan mulai menyisipkan untuk tali pegangan. Nah, saran akhir motif saya sarankan akhiri di bagian yang kedua, jangan di bagian yang pertama ya, karena di bagian pertama terjadi penambahan rantai. Nah, kita akan mulai beri penanda dulu untuk tempat meletakkan tali pegangan. Lipat dari bawah, beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan. Kemudian teman-teman bisa kira-kira jarak tali tasnya. Di sini saya buat 3 jari, beri penanda, hitung dari sudut. Di sini saya dapatkan 12 titik dari sudut hingga ke penanda. Samakan untuk bagian yang kiri 12, lalu untuk bagian sisi sebelahnya juga, dan untuk sisi yang sebelah kirinya juga 12 ya, 12 lubang dari sudut. Nah, saya lepaskan penanda kiri dan kanan, lalu kita akan mulai membuat talinya. Jadi talinya nanti kita buat di penanda. Nah, ini di akhir putaran kita akan buat slip stitch 1 rantai dan SC hingga ke penanda yang pertama. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, sudah mendekati penanda yang pertama. Di penanda ini kita kembali isi dulu dengan 1 SC.
Lalu kita mulai buat untuk tali tasnya ya. Di sini saya akan buat sekitar 70 rantai dan saya SC-kan ke penanda berikutnya. 70 rantai. Kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih panjang, bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Nah, setelah 70 rantai, saya langsung SC-kan ke penanda berikutnya. Seperti ini ya hasilnya. Usahakan rantainya tidak berbelit agar talinya rapi, jadi luruskan dulu sebelum kita buat langsung SC ke penanda berikutnya. Nah, di sini di penanda langsung kita buat satu SC. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan satu SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya. Nah, lanjutkan ya satu SC hingga ke penanda berikutnya di sisi ini. Kembali buat 70 rantai sama seperti tadi untuk tali, SC-kan ke penanda berikutnya. Nah, ini sudah selesai ya. Talinya depan dan belakang sama-sama 70 dan ini saya akan SC sampai akhir putaran di sini dan kita akan membuat sudut untuk di SC berikutnya. Kita akan buat talinya lebih lebar ya. Lanjutkan satu SC setiap lubang hingga ke dekat sudut tali yang pertama. Nah, ini sudah dekat sudut ya. Jadi ini ada 2 SC terakhir di sudut dan sebelum. Lalu di rantai pertama bagian tali kita akan tarik benang di 3 posisi ini. Kemudian akan membentuk sudut ya. Sebelum sudut 1 kali tarik benang. Nah, di sini tarik benang. Kemudian tarik benang di sudut. Dan tarik benang lagi di rantai pertama di bagian tali. Kemudian kita keluarkan langsung ya. Nah, seperti ini. 3 SC kita jadikan 1. Nah, hasilnya begini. Lalu di tiap rantai bagian tali kita isi masing-masing dengan 1 SC. Nah, seperti ini sudutnya ya. Jadi dia sedikit berbelok. Tapi kalau kemudian lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke sudut berikutnya di sini. Nanti kita akan buat belokan sama seperti tadi, 3 SC dijadikan 1. Nah, ini sudah selesai talinya. Saya buat 1 SC setiap rantai. Jadi saya menyisakan 1 SC 1 rantai terakhir ya. Nah, ini 1 rantai terakhir di tali, di sudut, dan 1 SC setelah sudut. Kita akan tarik benang di 3 titik ini. Pertama di rantai terakhir 1, di sudut tali 1, dan di bagian badan tas 1. Keluarkan. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Rapi untuk sudutnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang ke sisi sebelahnya di sini. Kita kembali di sudut ini dan di sudut yang terakhir ini kita buat sama seperti tadi. 3 SC jadi 1 dan di rantainya isi 1 SC. Ini kan talinya juga masih kecil. Setelah ini teman-teman buat beberapa baris lagi ya agar talinya lebih tebal.
Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Hasilnya seperti ini, cukup cantik walaupun motifnya sederhana. Dan untuk bagian tali saya buat 3 baris totalnya ya, berkeliling, dan sudutnya hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman kesulitan membuat sudut seperti ini, bisa di skip dengan cara membuat 1 SC setiap lubang juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak harus sama seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ukuran tas kecil ini, tingginya adalah sekitar 19 cm dengan lebar sekitar 21 cm. Tasnya tidak terlalu besar ya, cukup untuk buku. Lalu untuk motif, kita guna dari sudut ini awal naik hingga ke atas dan miring sampai ke bagian dekat tali di sini. Jadi sedikit kelihatan ya, tapi tetap rapi. Untuk bahan, dari 1 gulung benang yang warna marun itu 1 gulung, sisanya tidak habis, masih ada sisanya ya, segini. Ini dia. Kemudian untuk yang warna coklat, untuk bagian atas 1 gulung, sisanya segini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.